Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam berbahagia untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMP Bina Bangsa Surabaya. Sebelum kita lakukan kegiatan, baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Muji yang sehari-hari di SMP Bina Bangsa Surabaya ini mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Anakku sekalian, pada kesempatan PLS tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, kita akan mempelajari materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Anak hebat, rasanya sangat berbeda dibanding dengan kegiatan PLS pada tahun yang lalu, di mana pada tahun ini dilaksanakan dengan menggunakan daring, menggunakan media sosial. Berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu dengan tatap muka di kelas. Mengapa? Karena kebetulan pada tahun ini merebaknya wabah pandemi corona atau virus COVID-19 ini, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus selalu berada di rumah, tidak usah kemana-mana kalau tidak perlu, selalu cuci tangan pakai sabun. Kalau memang sangat terpaksa, mendesak dan perlu keluar rumah, maka harus pakai masker dan hindari kerumunan dengan orang-orang banyak. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita pelajari tentang wawasan Wiyata Mandala, yang nanti insya Allah akan kita pelajari dengan slide setelah ini nanti. Anak sekalian, tolong dipahami sebaik-baiknya agar kalian semua memahami fungsi dan manfaat dari kegiatan PLS, utamanya khususnya dalam materi wawasan Wiyata Mandala ini. Nanti yang Bapak akan pelajarkan, akan kita bahas bersama-sama adalah tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala, tujuan wawasan Wiyata Mandala, kemudian yang ketiga itu nanti unsur yang terlibat dalam wawasan Wiyata Mandala, kemudian peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala, dan terakhir arti ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. 5 hal inilah nanti yang kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya oleh anak-anakku sekalian. Mari kita ikuti, silakan. Oke, anak sekalian, mari kita ikuti slide-nya tentang wawasan Wiyata Mandala. Perhatikan videonya dengan sebaik-baiknya ya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Kalau dia bertanya begini, apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala itu berasal dari kata gabungan dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan itu berarti cara pandang, wiyata itu pendidikan, mandala itu bulatan, lingkaran atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu kalau digabungkan bisa berarti cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Anak-anakku yang hebat, jadi maksudnya begini, sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan, mengembangkan berbagai nilai, aspek keterampilan dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, karenanya anak sekalian, agar tujuan pendidikan
dan tugas sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga sekolah mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, dalam slide ini ditanyakan begini tentang tujuan pendidikan nasional. Tadi kan disebutkan ya, jadi pendidikan itu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional itu? Tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi siswa sebagai manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Itulah tujuan pendidikan nasional yang termaktub di dalam undang-undang. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita berbicara tentang pertanyaan yang kedua, ya. Apa tujuan wawasan Wiyata Mandala itu? Tujuan wawasan Wiyata Mandala itu adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi diharapkan dengan memahami wawasan Wiyata Mandala ini, tujuannya adalah agar nanti anak-anak sekalian bisa berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah itu, ya, berperan aktif, mengikuti belajar dengan baik, mengikuti semua kegiatan sekolah, termasuk kegiatan OSIS dan kegiatan ekstra kurikuler, co-kurikuler. Berikut, lalu siapa saja, ya, siapa atau apa saja unsur yang terlibat dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala itu. Jadi yang di sini kita bicarakan adalah isi. Ya, unsur-unsur yang melakukan Wiyata Mandala itu apa saja, siapa saja. Pertama, kita lihat yang pertama adalah sekolah. Ya, apa? Unsur pertama adalah apa? Yaitu sekolah. Di mana sekolah itu merupakan tempat belajar kita. Kemudian yang kedua itu kepala sekolah, unsur kedua. Unsur ketiga adalah guru dan orang tua siswa. Unsur keempat warga sekolah, ya. Unsur kelima adalah masyarakat sekitar. 5 ini adalah unsur dari wawasan Wiyata Mandala itu. Jadi siapakah yang terlibat dalam wawasan Wiyata Mandala? Itu adalah sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, warga sekolah, dan warga sekitar. Warga sekolah itu adalah semua yang ada di sekolah, termasuk guru, siswa, ya, para karyawan, dan lain-lain. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sekolah, itu namanya warga sekolah, termasuk kalian. Berikutnya, nah sekalian, kita, apa ini, gambar apa ini? Nah, yang kita jelaskan pertama adalah sekolah. Sekolah itu apa? Ya, disebutkan di sini sekolah itu adalah lingkungan pendidikan, tempat kegiatan belajar dan mengajar. Jadi lingkungan pendidikan, sebuah lingkungan di mana di dalamnya itu ada kegiatan belajar, yaitu kegiatan siswa untuk mencari pengetahuan, dan kegiatan mengajar, ya, oleh guru sebagai pembimbing dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, yang kedua adalah kepala sekolah. Nah, ini gambar Bapak Kepala Sekolah bertemu dengan pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ya, dalam rangka pembinaan. Anak-anak sekalian, yang kedua ini adalah kepala sekolah. Siapa kepala sekolah itu? Ya. Dalam wawasan Wiyata Mandala, kepala sekolah itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah. Tapi tentunya bisa berjalan dengan baik kalau dibantu, ya. Kalau dibantu oleh para wakil-wakil kepala sekolah, para guru, ya, karyawan, termasuk anak-anak sekalian bisa mengikuti tata tertib sekolah. Itu berarti membantu pelaksanaan kegiatan wawasan Wiyata Mandala di sekolah. Sekarang
kita lihat unsur yang ketiga. Nah, ini ada gambar seperti ini apa ini? Nah, unsur yang ketiga itu adalah guru dan orang tua siswa. Gambar ini adalah gambar pertemuan antara guru dengan orang tua siswa, ya, dengan dalam rangka kegiatan kegiatan pertemuan wali murid, ya, dengan para guru, ya. Nih, ya. Jadi unsur ketiga, guru dan orang tua siswa ini harus saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. Yaitu tugas pendidikan itu tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pembinaan itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang keempat adalah warga sekolah. Warga sekolah itu ya guru, ya murid, ya TU, ya semua yang terlibat di dalam sekolahan itu namanya warga sekolah. Walaupun gambarnya mek guru tok iki ya. Oke. Jadi para warga sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah, ya, dalam Wewasan Wiyata Mandala itu, bahwa warga sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan cita warga sekolah. Jadi kita ini diharapkan menjunjung tinggi citra kita sendiri, ya, berbuat yang baik, disiplin, giat, dan seterusnya. Ya, jangan sampai melakukan kegiatan yang dapat mengotori, dapat merusak citra warga sekolah, cita sekolah itu sendiri, dapat merusak nama baik orang tua, nama baik sekolah, nama baik siapapun, ya. Anak sekalian, berikutnya adalah yang kelima, terakhir adalah masyarakat sekitar, di mana dalam Wawasan Wiyata Mandala, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara sekolah dengan warga sekolah. Jadi kita tidak boleh menyendiri, kita mau mampu kerjasama dengan lingkungan sekolah, dengan harapan kita dapat membantu para di lingkungan sekolah itu, dan kita pun dapat dapat sokongan, dukungan dari mereka, ya. Anak sekalian, itu tadi adalah 5 unsur dalam Wawasan Wiyata Mandala, ya. Kemudian bagaimana peran siswa dalam Wawasan Wiyata Mandala itu, ya? Bagaimana peran kalian? Kalian dalam Wawasan Mandala itu punya peran apa saja? Nah, kita lihat yang pertama, bahwa siswa harus berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi dalam Wawasan Wiyata Mandala, kalian semua ini harus selalu aktif, ya, harus selalu aktif. Semua kegiatan, tidak boleh malas-malesan, ya. Yang kedua, siswa diwajibkan melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah, atau misalnya BK atau wali kelas, gitu ya. Jadi kita wajib melaporkan itu jika ada gejala-gejala gangguan, ya. Misalnya kok ada anak diganggu oleh temannya, ada anak yang mengganggu kelas lain. Tolong, kalau kalian ingin melaksanakan Wawasan Wiyata Mandala itu, maka laporkan, ya, kepada guru atau kepala sekolah. Beritahukan, jangan main hakim sendiri atau disimpan, ya. Berikutnya, yang ketiga adalah membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Jadi yang ketiga itu, peran kalian dalam pengembangan Wawasan Wiyata Mandala adalah selalu melaksanakan tata tertib sekolah, jangan melanggar. Peran yang keempat dari siswa tentang Wawasan Wiyata Mandala ini adalah siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Jadi kita harus belajar dengan cara efisien, jangan molor-molor, jangan misalnya ada tugas segera selesaikan secepatnya, ya, jangan kemudian ditunda-tunda, gitu.
Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan fasilitas belajar yang ada dengan sebaik mungkin dan menjaga agar tetap dalam kondisi optimal. Jadi kita memanfaatkan fasilitas. Ya, alat sekolah difasilitasi, misalnya perpustakaan, buku dilengkapi, lab, IPA, ya alat-alat dan bahan-bahannya dilengkapi. Kemudian lab komputer, ya, lab komputer dilengkapi, ya, tempat sholat, musola, ya, kemudian apalagi itu tempat olahraga, ya, dan seterusnya. Banyak hal ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kalian, tetapi tetap dijaga kondisinya agar tidak rusak, gitu ya. Berikut anak sekalian yang keenam. Yang keenam adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Jadi ada kegiatan ekstra. Kita memang wajib tidak hanya mengikuti pelajaran saja, tapi kegiatan ekstra untuk mengembangkan bakat, ya, minat kita. Itu disiapkan di sekolah ini ada banyak hal, ya. Kalian bisa milih salah satunya, gitu. Kemudian yang ketujuh, mengikuti kegiatan OSIS, ya. Jadi termasuk melaksanakan wawasan wiyata mandala, peran kalian adalah mengikuti kegiatan OSIS itu, yang ketujuh. Semuanya ada 8, ya. Yang ke-8 ini menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban proses belajar mengajar. Jadi bagi kalian yang kemudian mengganggu kelas lain, mengganggu pelajaran di kelasnya, waktu pelajaran tidak disiplin, waktu pelajaran tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, itu kalian sudah termasuk mengganggu ketertiban proses belajar mengajar. Berarti tidak melaksanakan wawasan wiyata mandala. Kalau ingin melaksanakan itu, maka kalian harus tertib, ya, harus menjaga ketertiban itu, tidak melakukan pelanggaran. Anak sekalian, 8 itulah peran siswa dalam menjaga wawasan wiyata mandala, dalam menjaga lingkungan sekolah yang sebaik-baiknya. Ya, berikutnya anak sekalian, tentang ketahanan sekolah. Nah, ini pertanyaannya, apa arti ketahanan sekolah dalam wawasan wiyata mandala? Yang dimana ketahanan itu adalah, ya, tahan, kuat, ya. Jadi secara secara aktif, ya, kuat, ya. Tahan terhadap gangguan, tahan terhadap ancaman, ya, tahan terhadap hambatan, ya. Jadi ketahanan, ya, ketahanan wawasan wiyata mandala, ya. Artinya bahwa wawasan wiyata mandala itu harus tahan dan kuat. Caranya bagaimana untuk supaya ketahanan sekolah, ya, dalam wawasan wiyata mandala itu bisa berjalan dengan baik? Pertama adalah kita harus menaati tata tertib sekolah, ya. Kita menaati tata tertib sekolah agar sekolah tetap secara aktif tahan terhadap gangguan, ya. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tua dan keluarga, terutama nama baik sekolah. Jadi siswa ini diharapkan menjaga nama baik itu. Artinya kita lakukan kegiatan yang baik-baik, ya, jangan melanggar peraturan yang berlaku di masyarakat, gitu ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Laksanakan aturan yang ada di rumah, laksanakan peraturan yang ada di rumah, hormati orang tua, hormati yang tua, sayangi yang muda, misalnya kerjasama dengan baik. Kemudian di kampung juga demikian, apalagi di sekolah, ya, itu namanya menjaga nama baik. Yang ketiga, hormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lain, ya, agar sekolah ini, wawasan wiyata mandala bisa bertahan dengan baik di sekolah, ya, ada ketahanan sekolah dalam wawasan wiyata mandala itu dengan baik. Maka yang ketiga, hormati kepala sekolah, hormati guru kalian, karyawan, dan warga sekolah lain.
Yang keempat, belajar keras, artinya rajin, teratur dan terencana. Teratur artinya belajarnya kak semau-maunya, ya. Kalau mau belajar, kalau mau nggak belajar, jangan. Tapi walaupun sedikit buat teratur. Jadi bekerja keras, kemudian teratur belajar, kemudian terencana sesuai jadwal, gitu ya. Berikut, yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Anak-anak pada saat upacara kita harus tertib, kita harus disiplin, ya. Yang keenam, memelihara 7K. Ya. Jadi anak sekalian, kita lanjutkan ya. Apa arti ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala? Kalau kita artikan ketahanannya saja, yang dimana ketahanan itu adalah kondisi dinamis, ya, kondisi dinamis dari sekolah yang tahan terhadap ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan, gitu ya. Nah, supaya kondisi itu bisa tahan terhadap hambatan, ancaman, tantangan, gangguan tadi, yang pertama kita harus menaati tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lain. Yang keempat, belajar keras, teratur, dan terencana. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Yang keenam, memelihara 7K. 6 ini kalau kalian laksanakan, maka sekolah bisa dikatakan memiliki ketahanan dalam wawasan Wiyata Mandala. Berikut, anak sekalian, tadi ada yang ini ya, 7K. Apa yang dimaksud dengan 7K itu? 7K itu adalah keamanan, ya, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh, ketertiban. Sudah, insya Allah kalian sudah hafal itu. Berikut, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ya. Tadi disebutkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan adalah tempat, ya, sekolah adalah tempat siswa belajar dan guru mengajar, tempat menuntut ilmu, ya, tempat siswa menuntut ilmu, tempat guru membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, nilai eptek, serta berbagai macam keterampilan siswa. Itu ya, itu sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Karenanya tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Oke. Berikut, udah ya, selesai. Demikian. Oke, penutup. Agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga sekolah mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Saya ulang, agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga sekolah, ya, dari orang tua, wali murid, guru, kepala sekolah, pengurus sekolah, siswa, ya, semuanya memiliki pandangan yang sama terhadap sekolah itu sebagai lembaga pendidikan, ya. Karena apa? Karena wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai satu wahana menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, ini tadi disebutkan pendidikan nasional tadi ya. Ya, karena kemudian tugas kalian nanti adalah jawab pertanyaan di lembar kertas, kemudian difoto, ya, difoto lalu dikirimkan WA grup di sekolah. Kalau misalnya
belum ada, nanti bisa di WA-kan ke nomor saya ya, Bapak Muji, yaitu 089631981649. Pertanyaannya begini, jelaskan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, tulislah 5 unsur wawasan Wiyata Mandala. 2 itu saja ya, ditulis di kertas lembaran gitu, terus difotokopi, difoto, nanti fotonya dikirimkan. Saya kira itu aja sekalian. Oh ya, kata Upin dan Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi materi wawasan Wiyata Mandala yang telah Pak sampaikan. Selamat belajar, terus semangat ya. Sampai ketemu lagi PLS pada hari berikutnya, besok dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.